Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi yang berjudul kinerja oleh saya sendiri, Istiqomah NIM 166, Intan Ayu Agustin NIM 161, Maria Surahingan NIM 168, Afilia Handayanti 169, Elizabeth Natalia Bubu NIM 174, dan M. Syahri NIM 181. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit baik itu audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit laporan, audit program, atau jenis audit lainnya secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit yang lain terletak pada tugas-tugas spesifik pada masing-masing tahap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Slide selanjutnya. Secara umum, struktur audit ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tahap-tahap audit. Yang kedua, elemen masing-masing tahap audit. Yang ketiga, tujuan umum masing-masing elemen. Yang keempat, tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Nah, berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, struktur audit tersebut dapat dikembangkan menjadi struktur audit kinerja yang terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama ini ada pada tahap ini terdiri dari 2 macam elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan audit. Pada tahap ini terdiri dari 3 elemen, yaitu review hasil-hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Yang ketiga, ada tahap pelaporan atau reporting phase. Pada tahap ini terdiri dari 3 elemen, yaitu persiapan laporan, review dan revisi, pengiriman, dan penyajian. Tahap yang terakhir ada tahap penindaklanjutan atau follow-up phase. Pada tahap ini terdiri dari 3 macam elemen, yaitu desain follow-up, investigasi, dan pelaporan. Tes selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tahap perencanaan dan tahap perencanaan. Dalam tahap ini terdapat 2 elemen, yang pekerjaan berdasarkan detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja, membangun temuan berdasarkan pembandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, elemen tersebut yaitu pertama survei pendahuluan atau preliminary survey. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk organisasi yang audit, terus audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber material, mendesain tugas secara efisien, dan menghindari kesalahan. Yang kedua, review sistem pengendalian atau control system review. Proses audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdapat 3 langkah. Menganalisis sistem manajemen organisasi, membandingkan dengan model yang ada, mencatat dengan dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, program penilaian ekonomi dan berita data dibagi
pertama, proses pelaporan data. Pekerjaan audit pada tahap pengenalan dan perencanaan diharapkan mampu mempersiapkan dua buah dokumen, yaitu yang pertama, memorandum analisis atau analisis finansial memorandum. Terus yang kedua, memorandum perencanaan atau planning memorandum. Lalu yang selanjutnya yaitu tahapan audit. Nah, tahapan audit ini terdiri dari beberapa review. Yang pertama yaitu telaah hasil-hasil atau review. Slide selanjutnya, Mbak. Saya Nah, review hasil-hasil program ini akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar atau doing the right thing. Lalu yang kedua yaitu telaah ekonomi dan efisiensi atau ekonomi and efficiency review. Organisasi akan untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar tadi secara ekonomis dan efisien. Atau compliance review. Nah, review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, aturan dan hukum yang berlaku. Lalu yang selanjutnya yaitu komponen audit. Nah, komponen audit ini terdiri dari 10 komponen, yaitu yang pertama, identifikasi manajemen. Auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami batasan organisasi. Untuk itu, auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi dan perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Lalu yang selanjutnya yaitu perencanaan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana tujuan tersebut, serta berkaitan antara aktivitas-aktivitas dilakukan dengan kebutuhan tujuan organisasi. Yaitu struktur organisasi. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab yang terkait dengan organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum atau kebijakan publik yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga legislatif dan diinformalkan dalam peraturan atau petunjuk administratif yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya, sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur ini merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu pengendalian dan metode pengendalian. Komponen ini berhubungan dengan pengendalian intern, terutama accounting control dan administrative control. Pengendalian akuntansi, rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga perusahaan dan reliabilitas data keuangan. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Nah, komponen sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Sikap dokumentasi tentang berbagai aktivitas dan kondisi fisik pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu praktik penempatan karyawan atau staffing praktis.
Komponen mengacu pada metode dan proses yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, metode dan prosedur yang digunakan untuk mengatur administrasi penggalian, lalu metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan, kebijakan dan prosedur karyawan, dan yang terakhir yaitu afirmatif, di mana yaitu rencana-rencana tindakan yang disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Analisis fiskal ini diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomis, dan efektivitas unit organisasi yang dievaluasi. Lalu yang terakhir yaitu investigasi, khusus investigasi. Nah, investigasi lebih diarahkan pada usaha untuk mengevaluasi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk peningkatan nilai ekonomis fungsi organisasi. Dan pelaksanaan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Slide berikut. Ada 3 langkah utama yang sangat penting mengembangkan laporan audit tertulis, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaahan atau review merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh audit, review dan komentar laporan diberikan oleh pihak manajemen atau audit. Yang ketiga, pengiriman atau transmission, meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberikan tugas untuk mengaudit dan kepada audit. Yang berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan konstruktif, memberikan kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Slide berikut. Beberapa keahlian yang perlu dimiliki oleh agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama, keahlian teknis atau technical. Keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah laporan yang koheren. Yang kedua, keahlian manajerial atau managerial skills. Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Yang ketiga, keahlian interpersonal atau interpersonal skills. Keahlian interpersonal adalah keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan audit, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif, menjadi kesempatan-kesempatan positif, sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada. Laporan audit untuk audit kinerja terdiri atas 3. Yang pertama, pendahuluan, kedua teks, yang ketiga referensi masalah. Yang berikut akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu tahap penindakan. Selanjutnya, hal-hal penindakan antara lain yaitu 1. Dasar pelaksanaan follow-up. Dasar untuk melakukan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi oleh auditor. Manajemen harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau di-mark. Jika diterima, apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak. Jika tidak diimplementasikan, kapan diimplementasikan direncanakan akan dilaksanakan. Jika rekomendasi telah diimplementasikan, seharusnya telah diverifikasi oleh auditor. Jika rekomendasi auditor tidak dilaksanakan, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh organisasi dalam pengimplementasian rekomendasi. Yang kedua, pelaksanaan review follow-up. Perencanaan manajemen diberikan dasar untuk review follow-up. Berdasarkan prosedur, hal pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow-up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi tingkat implementasi. Yang ketiga ialah batasan follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Namun, sebaiknya juga dihindari follow-up yang overload. Yang keempat, implementasi rekomendasi. Pada audit kinerja, auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temu-temuan selama proses audit. Rekomendasi ini sangat penting untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Ada 4 implementasi rekomendasi, yaitu 1. Implementasi oleh unit kerja. Unit yang diaudit memiliki kesempatan pertama kali untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. Hal ini memungkinkan unit kerja untuk mengevaluasi dan menggunakan rekomendasi yang diberikan oleh staf auditor. Yang kedua, implementasi oleh eksekutif. Manajemen eksekutif biasanya menerima lebih dulu dibandingkan lembaga pengambil kebijakan atau legislatif. Diskusi antara auditor dengan manajemen sebelum laporan audit dipublikasikan akan memungkinkan petunjuk administratif yang didesain untuk mengoreksi permasalahan tersebut. Yang ketiga, peranan auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Dalam proses pengimplementasian rekomendasi audit, auditor hanya berperan sebagai pendukung, tidak terlibat langsung di dalamnya. Hal ini yang penting untuk menjaga objektivitas dan identifikasi auditor, karena memungkinkan bahwa di masa-masa yang akan datang, organisasi tersebut akan diaudit oleh auditor yang sama. Yang keempat, peranan legislatif dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Lembaga legislatif, baik tingkat maupun daerah, merupakan otoritas tingkat yang dapat mengambil tindakan implementasi rekomendasi secara formal dengan mengadopsi peraturan, opsi, dan sebagainya. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit, yaitu tindakan legislatif, formal, informal, maupun anggaran. Yang kelima ialah pemeriksaan kembali secara periodik. Audit kinerja merupakan suatu usaha yang meliputi lebih dari satu periode waktu. Karena sebagaimana variabel-variabel lain yang dapat berubah-ubah, kinerja sebuah organisasi juga dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya, agar tidak ketinggalan info seputar Malaka. Breaking News Malaka hari ini. Audit dana desa Bupati Malaka beri waktu 3 hari untuk diselesaikan.
Bupati Malaka Bapak Simon Nahak SHMH dan Wakil Bupati Bapak Luslaki Taolin S. Sosmed tindak lanjut hasil pemerikasaan Inspektorat Kabupaten Malaka terkait penyalahgunaan dana desa di sejumlah desa di Malaka mulai tahun 2014 sampai 2020. Pertemuan bersama Inspektorat dan para kepala desa berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka pada Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021. Dalam arahannya kepada para kepala desa se-Kabupaten Malaka, Bupati Malaka Bapak Simon Nahak SHMH mengungkapkan keseriusannya terkait komitmen 100 hari kerja untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa. Bupati menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran oleh para kepala desa sesuai hasil temuan Inspektorat. Saya minta ke Inspektorat tindak lanjuti para kepala desa yang selama ini sudah diperiksa, diaudit dan terindikasi ada penyelewengan keuangan negara sejak tahun 2014 hingga sampai 2020. Bupati memberi waktu 3 hari, mulai Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021, sampai Senin tanggal 10 Mei tahun 2021 mendatang. Setelah itu segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti lagi. Mantan Ketua Prodi Fakultas Hukum S1 dan S2 Universitas Warmadewa ini menegaskan, kita beri rentang waktu sampai hari Senin untuk selesaikan masalah keuangan dan diadministrasikan. Dan kalau belum, saya berikan kesempatan 3 hari lagi dan kalau belum juga, maka Inspektorat segera rekomendasikan ke pihak Polres dan Kejaksaan untuk segera proses secara hukum. Berikut nama desa di Malaka yang dinilai bermasalah dalam hal keuangan. Untuk tahun 2014 sampai 2015 ada 10 desa yaitu Desa Lasaen, Desa Haliklaran, Desa Bontasea, Desa Tesa, Desa Forek Modok, Desa Rabasa Haerain, Desa Loro Tolus, Desa Laleten, Desa Umalawain, Desa Lamudur. Untuk tahun 2016 ada 16 desa yaitu Desa Haitimuk, Desa Boen, Desa Webriamata, Desa Nanebot, Desa Angkais, Desa Wesei, Desa Umanen Lawalu, Desa Bakiruk, Desa Naukekusa, Desa Babotin Maemina, Desa Meotroy, Desa Umalor, Desa Babotin, Desa Rainawa, Desa Wemeda, Desa Takarai. Untuk tahun 2018 ada 38 desa yaitu Desa Litemali, Desa Babulu Selatan, Desa Tunmat, Desa Sisi, Desa Kakaniyu, Desa Rabasa Haerain, Desa Ukemurak, Desa Angkais, Desa Alas Utara, Desa Alas Selatan, Desa Manulea, Desa Uabau, Desa Tafuli, Desa Fatoin, Desa Kufe, Desa Bani-Bani, Desa Wekeke, Desa Kota Biru, Desa Wekmidar, Desa Naet, Desa Motaain, Desa Babotin Selatan, Desa Kereana, Desa Lufoun, Desa Boen, Desa Biau, Desa Weain, Desa Nanin, Desa Fafu, Desa Wederok, Desa Besikama, Desa Seserai, Desa Ikan Tuan Besi, Desa Alala, Desa Taaba, Desa Lakulo, Desa Rabasa, Desa Rabasa Biris. Untuk tahun 2019 ada 60 desa yaitu Desa Wehali, Desa Dirma, Desa Lasaen, Desa Haliklaran, Desa Litemali, Desa Wekmidar, Desa Haitimuk, Desa Nanin, Desa Forek Modok, Desa Lamudur, Desa Maktihan, Desa Lakulo, Desa Sukun, Desa Alala, Desa Kateri, Desa Umanen Lawalu, Desa Bontas, Desa Ikan Tumbeis, Desa Bani-Bani, Desa Umalor, Desa Besikama, Desa Ukemurak, Desa Oan Mane, Desa Naas, Desa Lawalu, Desa Raiulun, Desa Tuna Besi, Desa Manumutin Silole, Desa Kereana, Desa Wemeda, Desa Naisau, Desa Umatoos, Desa Wiu, Desa Badarai, Desa Fatuaruin, Desa Beaneno, Desa Saenama, Desa Boen, Desa Rabasa Hain, Desa Weke, Desa Laletek, Desa Rainawa, Desa Nabutae, Desa Alkani, Desa Umalawain, Desa Rabasa, Desa Babulu, Desa Tafuli, Desa Lufoun, Desa Naukekusa, Desa Builaran, Desa Babotin Selatan, Desa Tunmat, Desa Bereliku, Desa Angkais, Desa Tafuli, Desa Rabasa Biris, Desa Alas Selatan, Desa Lamea, Desa Webetun. Untuk tahun 2020 ada 20 desa yaitu Desa Lakul, Desa Besikama, Desa Lasaen, Desa Oan Mane, Desa Motaain,
Desa Fafu, Desa Umatus, Desa Naas, Desa Maktihan, Desa Rabasahain, Desa Alkani, Desa Seserah, Desa Lorotolus, Desa Wiu, Desa Asmanulea, Desa Badarai, Desa Manulea, Desa Lawalu, Desa Weseben, Desa Raiulun. Inilah desa-desa yang bermasalah dalam dana desa. Mari kita bergandeng tangan dan mendukung Bupati dan Wakil Bupati Malaka untuk perubahan Malaka lebih baik dari rakyat. Oleh rakyat untuk rakyat. Sekian dari saya Amor EB Malaka News. Di sini ada temuan kerugian dan ada juga temuan pajak. Dan motif para kepala desa melakukan dugaan penyelewengan salah satunya ada pada kekurangan fisik pekerjaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.